Dan ada satu kekuatan dalam diri kita untuk kembali ke tempat kita. Rumah tempat tinggal kita yang bernama rumah. Ada kerinduan saat kita pulang. Ada kerinduan untuk kita bisa kembali berada di rumah kita. Nah, inilah sahabat IKD yang dimuliakan Allah. Karena itu kemudian bagi kita, masjid adalah tempat yang harus selalu kita rindukan. Tempat yang selalu kita harus merasa nyaman berada di dalamnya. Tempat yang selalu dimanapun ketika kita bepergian, tempat itu pula lah yang kemudian tidak menjadi tujuan kita. Inilah makna kenapa masjid dikatakan sebagai rumah bagi orang-orang yang beriman. IKD Kota Bogor merajut ukhuwah, menyemai dakwah di bumi Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat IKD rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman Islam, nikmat sehat, dan berbagai kemudahan di dalam berbagai aktivitas sehari-hari kita. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW. Manusia yang paling mulia, teladan terbaik bagi kita, dan mudah-mudahan kita istiqomah menjadi umat beliau yang selalu dapat mengikuti tuntunannya dan selalu membasahi lisan kita dengan bersolawat kepadanya, dan kelak di yaumul qiyamah kita sekalian akan mendapatkan syafaatnya. Sahabat IKD rahimakumullah, adalah bagi kita umat Islam, umat Rasulullah SAW, ada suatu hal yang penting yang harus kita coba ambil pelajaran dari sebuah perjalanan dakwah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Salah satu pelajaran yang menarik untuk kita coba hayati dan kita renungkan adalah ketika Nabi kita Muhammad SAW beliau hijrah ke Madinah. Dan setibanya Nabi di kota Madinah, Nabi melakukan beberapa hal yang sangat fundamental di dalam membangun kehidupan umat beliau. Yang pertama di antaranya adalah Nabi mempersaudarakan kaum muslimin, yakni kaum muhajirin dan kaum ansor. Kaum muhajirin adalah kaum muslimin yang berhijrah dari Makkah ke Madinah. Mereka ikut bersama Rasulullah SAW. Mereka meninggalkan rumah tempat tinggal mereka. Mereka meninggalkan perniagaan, bisnis, kekayaan, dan sebagainya. Bahkan mereka meninggalkan keluarga dan kerabat yang masih dalam keadaan kufur. Itu semua karena mereka lakukan demi melaksanakan perintah Allah untuk bersama Rasul melaksanakan hijrah. Dan kaum Ansor adalah mereka, kaum muslimin, penduduk asli dari Madinah. Mereka adalah orang-orang yang menyambut dengan penuh cinta dan kehangatan saudara-saudara iman mereka dari Makkah. Bahkan mereka berbagi harta yang mereka miliki. Mereka berbagi tempat yang mereka miliki. Yang itu semua dilakukan karena kecintaan mereka kepada saudara mereka, yakni kaum muhajirin. Poin yang kedua yang Rasulullah lakukan adalah membangun masjid. Dan tidak lain adalah Masjid Nabawi atau Masjid Madinah. Kenapa Nabi membangun masjid? Karena masjid merupakan tempat di mana kita umat Rasulullah Muhammad SAW, yang bukan hanya kaum muhajirin dan kaum ansor, tapi kita semua sebagai umat Islam. Masjid adalah tempat kita berkumpul dalam rangka kita menjalankan taqarrub kita, beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan kewajiban salat yang 5 waktu dan berbagai amal kebajikan lainnya. Maka oleh karena itu, sahabat IKD yang dimuliakan Allah, pelajaran yang kita bisa petik dari dua hal yang dilakukan Nabi ketika setibanya di kota Madinah, yang salah satunya adalah Nabi membangun masjid,
maka ini menunjukkan betapa pentingnya masjid bagi kehidupan kita. Kalau kita coba gali apa itu masjid secara kebahasaan, masjid itu adalah kata yang berasal dari kata sajadah atau isim, nama dari sebuah kata yang bermakna tempat sujud, yang berasal dari kata sajadah atau sujud. Sehingga masjid secara bahasa artinya adalah tempat sujud. Tempat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kedudukannya, masjid adalah sebagai tempat terbaik yang ada di muka bumi ini. Karena dia tempat sujud, tempat mengabdi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan sholat yang dikerjakannya secara berjamaah, maupun juga berzikir, berdoa, dan berbagai amal soleh yang lainnya. Karena itulah kalau kita baca juga Rasulullah SAW dalam sebuah hadis beliau mengatakan bahwa ada dua tempat di muka bumi ini yang punya kedudukan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Yang satu adalah tempat yang paling mulia. Dan itu adalah masjid. Tempat di muka bumi yang paling agung, yang paling mulia, yang paling baik adalah masjid. Dan Nabi kemudian juga mengatakan tempat yang paling buruk di dunia adalah pasar. Tentu yang dimaksudkan adalah ketika pasar itu banyak kecurangan, banyak orang-orang yang melakukan praktek muamalah dengan cara yang tidak benar, mengurangi timbangan, menjual barang yang rusak dicampur dengan barang yang bagus. Ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan. Potensi untuk melakukan hal yang tidak baik ada di situ. Maka Nabi mengatakan bahwa seburuk-buruk tempat itu adalah pasar. Belum lagi kadang-kadang ada perkataan-perkataan yang tidak pantas, sahut-penyahut, kalimat-kalimat yang tidak pantas. Itu kan juga sering kita temukan ketika di suatu tempat yang bernama pasar. Sahabat Ikari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah kitab yang berjudul Tanqihul Qaul, Imam An-Nawawi Al-Bantani menulis sebuah hadis bahwa Nabi mengatakan Al-Masjidu Baitul Mu'min. Masjid itu adalah rumah bagi orang yang beriman. Masjid adalah rumah bagi setiap kita orang yang beriman. Apa makna yang terkandung dari hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa masjid adalah rumah bagi orang yang beriman? Sahabat Ikadi yang dimuliakan Allah, yang namanya rumah, itu kan tempat yang selalu kita rindukan. Kemanapun kita bepergian, bahkan mungkin tempat yang jauh yang kita kunjungi, dan kemudian kita mendapatkan berbagai pengalaman baru, pemandangan-pemandangan yang baru, dan keindahan-keindahan yang mungkin belum kita temukan sebelumnya. Tapi semua pengalaman itu pada akhirnya adalah akan membuat kita merasa bosan. Dan ada satu kekuatan dalam diri kita untuk kembali ke tempat kita. Rumah tempat tinggal kita yang bernama rumah. Ada kerinduan saat kita pulang. Ada kerinduan untuk kita bisa kembali berada di rumah kita. Nah, inilah sahabat Ikadi yang dimuliakan Allah. Karena itu kemudian bagi kita, masjid adalah tempat yang harus selalu kita rindukan. Tempat yang selalu kita harus merasa nyaman berada di dalamnya. Tempat yang selalu dimanapun ketika kita bepergian, tempat itu pula lah yang kemudian tidak menjadi tujuan kita. Inilah makna kenapa masjid dikatakan sebagai rumah bagi orang-orang yang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Ikadi Kota Bogor siap menemani hari-hari Anda dengan video-video inspiratif, tausiah dan penuh hikmah setiap hari menjelang berbuka puasa. Jangan lupa BPJS, bayar pakai jempol saja. Subscribe, like, dan share. Sahabat Ikadi rahimakumullah. Kalau tadi sudah sampaikan, apa itu masjid? Yang tempat sujud, tempat terbaik di muka bumi. Dan hendaklah tadi dikatakan juga oleh Rasulullah bahwa masjid adalah rumah bagi kita orang yang beriman. Maka oleh sebab itu, sahabat Ikadi yang dimuliakan Allah, hendaklah kita senantiasa punya keterikatan dengan masjid. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis. Ini hadis yang sangat sering kita dengar daripada guru-guru kita. Daripada kiai,
para alim ulama ketika menjelaskan ada sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim bahwa kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan yang di hari itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan oleh baginda Rasul, ada 7 golongan yang kelak akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat tersebut. Dan disebutkan salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Adalah seseorang yang hatinya terpaut kepada masjid. Seseorang yang dalam aktivitas kesehariannya ketika telah tiba waktu sholat, maka dia cari tempat yang bernama masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bepergian dimanapun, saatnya tiba waktu sholat, maka dia cari masjid untuk dia melaksanakan kewajiban terpenting dalam hidupnya, yaitu melaksanakan sholat, dan di masjid dia melaksanakan berjamaah. Sahabat IKADI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah saat ini kita sedang berada di satu momentum terbaik, yakni bulan Ramadan. Alhamdulillah, sejak di hari pertama atau di malam pertama Ramadan, kita umat Islam beramai-ramai mengunjungi masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, terutama sholat isya dan sholat tarawih. Tentu ini satu momentum terbaik bagi kita untuk kita kembali menguatkan keterikatan kita kepada masjid. Di bulan Ramadan, bulan yang terbaik ini. Bahkan tentu saja bukan cuma di saat kita mau isya dan tarawih kita datang ke masjid. Di awal-awal Ramadan, tapi kita upayakan sampai akhir Ramadan pun kita bisa tetap menyemarakan hadir di masjid. Termasuk juga adalah sholat 5 waktu lainnya. Subuhnya kita juga ke masjid. Zuhurnya kita ke masjid. Asarnya kita ke masjid. Maghribnya kita juga ke masjid. Ini sebagai bagian terpenting yang harus nanti kita pelihara. Ada keistiqomahan di dalam kita menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi juga pernah mengatakan ketika ditanya oleh seorang sahabat yang bernama Sufyan bin Abdullah As-Saqafi, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku ajaran Islam, suatu perkataan di dalam Islam, satu nasihat di dalam Islam yang jika telah engkau sampaikan kepadaku dan aku tidak perlu lagi bertanya kepada yang lain. Cukup saja dengan apa yang engkau nasihatkan kepadaku, ajaran Islam terpenting." Apa jawab Nabi? Qul, katakan, wahai Sufyan bin Abdullah As-Saqafi, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Tsumastaqim, dan hendaklah kamu berpegang teguh kepada keimanan. Kita bisa mengambil pelajaran dari hadis Rasulullah yang disampaikan kepada sahabat Sufyan bin Abdullah As-Saqafi ini, bahwa keislaman kita, keimanan kita, dalam hal ini ketaatan kita untuk terus berada di masjid, menjadi bagian di antara umat Rasulullah yang menjadi ahli masjid, ini harus kita pertahankan. Ini harus terus kita gelorakan. Kita menjadi orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid. Bahkan dalam sebuah hadis lagi Nabi mengatakan bahwa inna umarul masajid hum Allah. Hum ahlullah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid, mereka adalah keluarganya Allah. Mereka yang senantiasa datang ke masjid. Bukan hanya di awal Ramadan. Bukan hanya di bulan Ramadan. Tapi di seluruh bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lainnya. Senantiasa untuk datang ke masjid. Maka Rasul mengatakan, hum ahlullah, mereka adalah keluarga Allah. Begitu mulia derajat dan kedudukan orang yang mau datang ke masjid dan memakmurkan masjid. Sekali lagi, inilah tempat terbaik, tempat yang menjadi rumah bagi kita. Bahkan itulah pelajaran yang kita bisa ambil ketika Rasulullah tiba di Madinah, beliau membangun masjid. Dan kita baca juga dalam Al-Quran, sahabat IKADI yang dimuliakan Allah, dalam surat At-Taubah misalnya ayat 18, di situ dikatakan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Bahwa di situ Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid adalah mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka mendirikan salat, mereka menunaikan zakat, dan mereka tidak takut kecuali kepada Allah. Maka semoga saja mereka akan termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi kalau kita baca, kita tadabburi ayat ini, yakni surat At-Taubah ayat 18, bahwa Allah menunjukkan bahwa orang-orang yang memakmurkan masjid, orang yang menjadi keluarga Allah, ahli masjid, mereka adalah orang-orang yang memiliki kualitas keimanan yang sebenar-benarnya kepada Allah. Mereka orang yang yakin bahwa kelak di yaumul qiyamah, semua manusia akan mendapatkan balasan dari apa yang telah dikerjakannya.
Ahli masjid adalah mereka yang menjaga komitmen untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu. Mereka juga menunaikan zakat. Dan mereka punya rasa takut yang begitu hebat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga rasa takut kepada Allah akan menjadi energi kekuatan bagi dirinya untuk senantiasa menjaga amal perbuatannya. Dia hanya akan mengerjakan perkara yang baik yang Allah ridho, dan dia akan tinggalkan perkara yang tidak baik yang hanya akan mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat IKADI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa di dalam ayat ini, bahwa di antara ciri ahlul masjid yang memakmurkan masjid adalah mereka yang punya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah dalam hadis lain juga Rasul mengatakan, idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Apabila kalian menyaksikan, apabila kalian melihat, apabila kalian mengetahui ada seseorang yang senantiasa ya'tadul masajid, selalu datang ke masjid untuk sholat jamaah, untuk berzikir, untuk berdoa, untuk talabul ilmi, untuk melakukan berbagai amal kebajikan, fashhadu lahu bil iman. Maka hendaklah kalian menjadi saksi bahwa orang tersebut adalah orang yang benar-benar beriman. Ini artinya, sahabat IKADI yang dimuliakan Allah, bahwa salah satu indikator, alat untuk mengukur kualitas keimanan seseorang mukmin adalah kita bisa lihat bagaimana kesungguhannya dia dalam menjaga komitmen untuk senantiasa menjadi ahli masjid, selalu datang ke masjid, datang ke tempat terbaik, rumah beliau, untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita di antara hamba-hamba Allah yang menjadi ahlu masjid, menjadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita berharap kalau ketika kita sudah wafat dan orang-orang yang hidup kemudian mensalatkan kita di masjid dalam jumlah jamaah yang sangat banyak, tentu menjadi keuntungan bagi kita, karena semakin banyak orang yang mendoakan kita di tempat yang memang biasa selalu kita kunjungi sewaktu kita masih hidup. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IKADI Kota Bogor, merajut ukhuwah, menyemai dakwah di bumi Nusantara.